Iya, emang dari pendidikan belum dikirim, ini dari PJ-nya. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis cuma sepertiga ya kayaknya. Dari 100 berapa, Dik? 180? Nah, iya. Sepertiga paling. Enggak ada ya sepertiga ya. Yang lain masih pada tidur di rumah. Ya tidak apa-apa. Jenengan yang ngalah berkah itu artinya perjalanannya ke sini itu sudah didoakan oleh seluruh yang panjenengan lewati untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Kalau niatnya menuntut ilmu. Jam 7 pagi, saya minta maaf telat 8 menit, 9 menit mungkin kalau sampai di sini. Saya selalu memeniti tadi karena apa? Harus menunggu suami berangkat dulu, tapi ternyata beliau ikhlas saya berangkat duluan, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Pagi ini kita ketemu untuk membahas kaidah bioetika pada pasien dengan kelainan lepra, ya, pasien lepra. Tapi ini satu kondisi saja. Nanti panjenengan sebagai misalkan ambil SPDVE, ya, jadi menjadi spesialis kulit. Kalau kulit saja enak ya, tapi kalau tambah kelamin agak gimana gitu ya. Yang putri-putri ini terutama kalau seminta ambil kulit, spesialis kulit senang, tapi kalau ditambah kelamin agak gimana gitu. Karena ada hubungannya dengan sesuatu yang kemungkinan besar kita sangat tidak respect di situ ya. Biasanya pada penyakit-penyakit kelamin dan seterusnya. Itu nanti juga akan membawa kondisi tertentu, kondisi sendiri dalam kajian bioetika. Ya. Biasanya HIV/AIDS yang terkait dengan pasien-pasien blok kulit. Kalau kita kajian bioetika, kalau nggak HIV/AIDS juga penyakit menular seksual. Nah kali ini kita membahasnya tentang wanita lepra yang menderita lepra dengan entah itu dengan pengobatan ataupun tidak, yang kemudian dia mengalami kehamilan ya. Nah problemnya di sini ya pada wanita. Tentu saja sudah belajar ya, fase ini kan di minggu pekan pertama ya di blok kulit ya. Lepra pada ibu hamil itu nanti akan mengalami perubahan, terutama ibu hamilnya itu secara hormonal. Semua ibu yang hamil mesti mengalami perubahan hormonal ya, penekanan imunitas dan diberantai oleh sel-sel yang sehingga memburuk, penyakit lepranya makin memburuk karena imunnya mesti menurun ya. Kemudian pada ibu hamil resikonya lebih besar ya untuk reaksi-reaksi yang lainnya kambuh. Misalkan tadinya dia sudah mulai ada penyembuhan, kemudian karena perubahan hormonalnya, penurunan autoimunnya terjadilah kemudian kekambuhan. Nah, satu hal yang berefek juga adalah adanya multidrug pada pasien lepra ya. Efek sampingnya nanti anemia aplastik ya. Perubahan warna kulit bayi ya. Kemudian obat-obat itu tentu diekspresi ke ASI. Nah ini yang penting ya. Ketika seperti itu pasangan suami istri yang penderita lepra, di mana istrinya hamil, kondisinya ini kasusnya suaminya melarang tidak usah hamil karena kamu itu lagi sakit, lagi pengobatan. Nah, bagaimana kajian kaidah bioetika autonominya? Ini yang penting sekali untuk panjenengan sebagai dokter nantinya menentukan fokus di hak pasien untuk menentukan nasib atau badannya sendiri. Artinya apa? Boleh suami itu memerintahkan kepada istri sepanjang itu berkaitan dengan kewajiban istri kepada suami. Itu kajian AIK keislaman ya. Tapi kalau itu terkait dengan badan istri, itu adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan secara langsung nantinya kepada Allah. Itu secara kaidah bioetika transendental Islam. Begitu juga dengan kaidah bioetika secara umum. Jadi seorang istri itu sudah mempunyai hak asasi terhadap badannya sendiri untuk menentukan nasib badannya sendiri. Intinya di situ. Kita pelajari lagi, kita ulang ya, nanti panjenengan juga akan menerima materi ini dan materi bioetika akan berlangsung sepanjang hayat pembelajaran di kedokteran. Tidak cukup hanya di S1, S2 bahkan Mars, bahkan nantinya panjenengan ngambil S3 itu mesti ada kajian bioetikanya. Karena setiap fase, setiap stage dalam pendidikan kedokteran
beda-beda kajiannya. Maksudnya gitu, beda-beda kasusnya, sehingga nanti memerlukan kelihayan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat, benar, dan paling kecil risiko kesalahannya. Ingat itu nih, intinya mengambil keputusan medis yang paling tepat, paling benar, dan minimalis sekali risiko kesalahannya. Autonomi di sini ada hargai pasien menentukan nasib sendiri, martabat dan privasinya. Jadi dia boleh menentukan nasibnya. Karena seorang ibu biasanya ya, itu pengen punya anak kalau dia belum punya anak. Atau kalau punya anak satu pun, dia dikaruniai anak, dia tentu masih pengen juga punya anak. Ya, makanya beberapa ibu itu menginginkan anaknya tidak hanya satu. Nah ini qadarullah mungkin anaknya belum punya anak ya, dia belum punya anak terus dia hamil. Tentu itu berat sekali kalau dia harus taat kepada suami, itu kewajiban. Tetapi dalam hal ini badannya adalah privasinya sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai seorang dokter, bagaimana kalau kita dimintai pertimbangan? Kita tidak boleh mengintervensi keputusan pasien. Misalkan gini, Bu, jenengan itu ya punya hak sendiri loh, gitu. Istilahnya memanas-manasi supaya dia nanti membantah kepada suaminya bahwa saya boleh hamil kok, tidak apa-apa. Tapi tentu harus dengan, tidak boleh memanas-manasi, tapi dengan cara kita menjelaskan secara kaidah ilmiahnya bagaimana. Ya, nanti ada solusinya. Sesuatu yang kita niatkan untuk kebaikan, kebenaran, insya Allah ada solusinya. Kemudian biarkan pasien dewasa dan kompeten, ini ya, dewasa dan kompeten, ini biasanya menjadi celah ketika nanti jenengan menyelesaikan soal-soal OSCE-NAS biasanya muncul. Kemarin, jadi dewasa dan kompeten ini penting banget pengertiannya. Penjenengan harus mengetahui batasan usia anak. Ya, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang 18 tahun. Kalau di kita berapa? Di kesehatan? Ayo, saya tanya, 18? Ya, oke, betul. Kalau di ilmu hukum itu ada batasan 17, ada batasan 21. Ya, ada batasan 17, ada batasan 21. Kalau 17 KTP secara identitas kependudukan, 21 batasan berperkara hukum perdata. Ada lagi batasan sudah menikah. Sudah menikah itu dianggap sudah dewasa, meskipun usianya masih 16 tahun atau 15 tahun. Dianggap dia sudah dewasa, meskipun itu wanita. Ya, itu batasan ilmu hukum seperti itu. Beda dengan batasan kita di kedokteran. Baik, lanjutnya karena kaitannya kaidah bioetika ini nanti kaitannya dengan pelanggaran hukum ya. Kita bisa dituntut saja dengan pelanggaran bioetika saja. Karena apa? Nanti imbasnya kepada hak-hak pasien. Kemudian sabar menunggu keputusan pasien. Jadi tidak harus saat itu juga dia memutuskan entah dia mau hamil atau enggak. Biarkan dia mengambil keputusan. Kalau cara Islam, biarkan dia melakukan sholat istikharah, minta petunjuk Allah. Bagaimana baiknya ke depan saya melahirkan atau tidak, hamil atau tidak. Kemudian hargai rasionalitas pasien. Jadi dia mau ambil cara gimana cara dia mau pengen tetap hamil ya monggo, tapi kita harus tetap menghargai rasionalitasnya. Dengan tanda kutip kita bimbing dia, kita arahkan dia ke pemikiran-pemikiran yang rasional, ke terapi rasional, bukan mengikuti keinginan pasien. Tidak berbohong pada pasien meski demi kebaikannya. Jadi misalkan nggak apa-apa Bu, hamil aja Bu, nanti ya kan tidak mesti toh anak itu kemudian kena ini, nggak bisa seperti itu. Kita tidak boleh berbohong secara ilmiah, tetap harus disampaikan. Menjaga rahasia pasien, jadi dalam rekam mediknya nanti juga misalkan ada keluarga dan sebagainya yang tanya ke situ. Kemudian apakah benar ibu ini tuh kemarin kesini karena dia hamil terus mau periksa, karena dia kan kayak Prabu, masa gini tanya ke dokternya. Dokternya diam aja, gak usah jawab. Saya tidak berwenang untuk menyampaikan ini karena ini hak beliau. Silakan tanya kepada beliau sendiri. Itu jawaban yang paling cerdas. Jadi tidak boleh panjenengan membuka rahasia rekam medik pasien terkait dengan kesehatannya. Kemudian melaksanakan informed consent, ini terutama nanti kalau ada perjanjian tindakan invasif ya, misalkan dia keguguran ya, harus dilakukan kiret dan sebagainya, tentu harus dilakukan dengan
ada informed consent. Jangan-jangan nanti setelah tindakan kemudian dituntut, itu yang kita tidak inginkan. Segawat darurat apapun informed consent harus tetap kita mintakan di akhir penanganan kegawatannya. Itu yang harus panjenengan ingat betul, karena kasus-kasus yang muncul, penuntutan-penuntutan yang muncul itu diawali dengan tidak ditulisnya, tidak adanya persetujuan atau konsen dari pasien, atau pasien belum menerima informasi. Ya. Kemudian yang kedua, beneficent. Kita masuk ke beneficent di sini, tentu panjenengan hal yang utama dilihat nanti yang terkait dengan wajib menolong pasien gawat darurat. Ini kadang kalau muncul di soal ostenas, pasien datang ke IGD dengan kondisi kejang demam, terus dokter memberikan pertolongan kepada pasien tersebut. Kaidah apakah yang dilakukan oleh dokter tersebut? Nanti jawabnya biasanya ke sini, non maleficent, karena kegawat daruratan. Karena non maleficent kan intinya kegawat daruratan. Padahal enggak. Jawabannya adalah di beneficent. Ya. Jadi kita wajib memberi pertolongan karena apa? Dokter harus memberikan yang terbaik untuk pasien, menjaga kelangsungan hidup pasien. Jadi ada sifat altruism, semangatnya altruism itu masuk di situ. Tidak boleh kita membiarkan pasien di IGD, apalagi nanti dengan model ada triase. Kita harus mempertimbangkan betul itu. Tidak boleh kita misalkan, oh ini pasiennya tetanggaku, saya pakai ya kalau nggak nolong dia duluan. Ya sudah, biar aja tetanggaku tetap tolong dulu. Atau ini mertua, saya tolong dulu. Padahal secara triase dia urutan keempat misalkan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kaidah beneficent yang berbicara di sini. Nanti soal-soal di osteonas itu banyak yang macam itu. Tentang kegawat daruratan, rata-rata jebakannya di sini. Ingat ini ya. Jadi nanti kalau jenengan sudah selesai, jadi selesai koas, kemudian harus ikut UKM PPD. Apa yang saya sampaikan pagi ini tolong diingat betul, karena jebakan biasanya muncul di situ. Paternalisme ya, paternalisme itu kita menguasai keputusan teori, tetapi tidak mendikte. Artinya kita melakukan itu karena kasih sayang, bukan mendikte sebagai otoriter, nggak boleh. Kalau kita sampaikan kepada pasien, ibu, ini terapinya harus seperti ini karena alasannya harus disampaikan A, B, C, D, E. Kemudian kalau pasien bantah, dok saya pengennya ke alternatif saja. Iya ibu, tapi di alternatifnya saya bu, apakah pernah ada penelitian ilmiahnya, sudah ada jurnalnya dan sebagainya. Jangan tanyakan itu dengan bahasa yang komunikatif yang baik. Bu, nyun sewu bu, kalau itu kira-kira ada buatan nyun sewu jurnalnya sing tenggene niko dibukane wonten niko gitu. Tanyanya kalau Jawa gitu ya. Sambil gojek, nggak usah sampai mendikte pasiennya. Ya. Jadi pasiennya mesti merasa, oh ya dokternya apian nih, saya harus mengambil yang disarankan oleh dokter. Kemudian ini sudah ya, nanti intinya sudah saya sampaikan karena kita bahasanya tentang otonomi, tapi sedikit nyerempet ke beneficent karena itu penting harus saya sampaikan ke panjenengan. Kemudian tidak boleh mencaci maki, menghakimi pasien, ini jelas. Kalau nanti ada soal dokternya marah-marahi pasien, kenapa sudah sampai seperti ini baru dibawa ke tempat saya? Itu maksudnya meskipun dia berobat elektif, jadi pasien punya anaknya sudah kejang, sudah demam sekian hari, baru dibawa ke situ karena memang baru punya uang, bukan pasien BPJS. Ya. Kemudian dokternya marah-marahi pasien. Nanti dengan jebakannya pasien elektif, katakan pasien elektif itu kan bukan gawat darurat, berobat ke dokter, jebakannya di situ. Padahal kaidahnya non maleficent, dia menghakimi, memarah-marahi, mencaci maki keluarga pasien. Ini yang penting ya, beberapa kaidah yang ada di sini. White collar crime misalkan, pasien diberikan obat meskipun elektif, pasien diberikan obat yang secara ekonomi itu merugikan pasien. Intinya non maleficent, kita tidak memberikan kerugian, tidak membuat pasien merasa tidak nyaman. Intinya di situ. Dalam kondisi gawat darurat, utamakan di gawat daruratnya juga, tetapi yang lebih lagi ke arah tidak merugikan pasien baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.
Jadi kalau misalkan dengan menawarkan obat, Bu, ini apa namanya, penyakitnya itu agak gawat, padahal harus pakai obat yang saya tawarkan ini, harganya sekian, ini tidak ditanggung BPJS. Dan berapa dok harganya? Ya karena dia butuh ya mesti dibeli. Itu tidak boleh. Namanya itu white collar crime, karena masih ada obat lain yang serupa dengan harga yang lebih minimalis dibanding yang kita kerja, mungkin dokternya kerjasama dengan perusahaan farmasi, dan itu merupakan mafia obat. Namanya white collar crime. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, tapi Allah di atas tuh nggak pernah tidur. Allah tuh selalu mengawasi. Ada 2 malaikat di kanan kiri kita mencatat apa yang ada di pikiran kita, itu Allah perso. Sehingga nanti kalau panjenengan besok mempertanggungjawabkan kepada Allah, yaitu kenapa dulu pasien mau kasih obat yang harganya sekian, padahal kamu tahu ada obat yang lebih murah. Ya, itu kan pertanggungjawaban masuk ke kaidah non-maleficent dalam kajian Transcendental Islam atau Al-Islam Muhammadiyah kalau di Muhammadiyah. Kemudian justice, ya, kita singgung sedikit-sedikit karena kita bicara tentang kaidah bioetika. Satu hal yang tidak tidak boleh dilupakan yaitu justice, ya, keadilan. Artinya apa? Tadi meskipun kaidah bioetika autonomi, si istri itu tetap berhak mendapatkan keadilan. Keadilan akan diberikannya perawatan dan seterusnya, baik dia hamil ataupun tidak. Ya, misalkan suaminya melarang jangan berobat ke dokter itu lagi karena dia mempengaruhi kamu A, B, C, D, E dan seterusnya. Ya sudah, tetap kita harus sampaikan, Ibu, Bapak, maaf ini saya menyampaikan sesuai dengan amanah profesi saya, sehingga saya harus memberikan penjelasan yang detail kepada panjenengan berdua untuk bisa mengambil keputusan. Tapi saya berharap nanti panjenengan menyampaikannya juga dengan komunikasi seperti itu. Jangan terus-terus gak belum ya wes karumu, gak usah kesini lagi, kan repot kalau kayak gitu. Pasiennya terus mutung, dokternya mutung, gak ada ya solusinya. Dan itu gak boleh ya, karena panjenengan di sini dicetak supaya menjadi dokter yang punya adab yang baik kepada pasien dan umat. Secara hubungan dokter pasien, kalau kita membahas autonomi, karena ini bioetika, nanti pelanggaran hukum dimulai dari pelanggaran etika, khususnya dalam bioetika pelayanan kesehatan. Maka kita harus ingat juga ada KUH Perdata 1233 dan 1234 KUH Perdata kaitannya dengan hubungan dokter dengan pasien, di mana di situ disebutkan adalah hubungan perikatan. Jadi perikatan ada 2 macam, ya. Ada infanic verbintanis dan resultat verbintanis. Kalau infanic verbintanis hubungan dokter dengan pasien itu prosesnya. Kalau resultat hasil, kita ingat fisika dulu ya. Ada resultante. Resultante itu penambahan atau kekuatan daya. Nah ini yang disebutkan dalam ilmu hukum, resultat itu adalah hasil. Jadi kalau hasil berarti itu bukan perikatan antara dokter dengan pasien, tapi perikatan antara misalkan seorang developer dengan pembeli perumahan di daerah yang dibangunnya. Nah ini perikatan resultat, hasilnya bagaimana? Dia tidak peduli prosesnya. Mau rumahnya dibangun pakai kayu jati atau pakai kayu sengon, itu nggak peduli. Yang ditawarkan itu, tetapi nanti bisa jadi hasilnya bukan prosesnya, bagaimana cara membangunnya. Apakah nanti cara membangunnya itu cakar ayamnya benar-benar standar atau enggak, itu tidak peduli, kecuali diperjanjikan di awal. Itu yang harus panjenengan perhatikan nanti kalau misalkan panjenengan berhubungan kerjasama dengan BPJS terutama, karena ada beberapa klausula yang dokter itu tidak bisa membantah karena sudah ditandatangani kontraknya, PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Ini yang para dokter sering sekali terlewat ketika membaca pasal-pasal. Termasuk saya itu nggak terlalu teliti. Ya, saya harus berulang kali membaca klausula yang ada di suatu perjanjian supaya saya bisa benar-benar paham. Ini maksudnya gimana? Nggak cukup sekali karena bahasa hukum itu beda dengan bahasa kita. Contohnya hari dalam 1 pekan. Hari dalam 1 pekan itu kalau kita kan 7 hari. Kalau bahasa hukum ada hari kerja. Hanya 6 hari, apalagi sekarang efisiensi hanya 3 hari. 3 harinya nanti di rumah
work from anywhere. Luar biasa, enak ya jadi pegawai negeri. Work from anywhere, sakaremu. Kalau kerja di komedi apa di kafe juga boleh, di pasar boleh gitu ya. Itu efisiensinya di situ. Tapi tidak apa-apa, jangan kita gojek aja ini supaya nggak ngantuk pagi-pagi mungkin belum sarapan. Sudah sarapan? Saya yakin anak-anak kos ya, kalau di rumah ya apa juga sama ya di rumah. Ada yang dari rumah. Mestinya sudah ya, paling nggak ada susu lah, susu atau telur rebus gitu. Itu minimal. Saya sedikit menyinggung kalau untuk penjenengan semua masih sehat-sehat ya nanti di usia seperti saya, terutama mulai 40 kita mulai penurunan basal metabolisme rate-nya 2% per tahun ya. Itu berarti kan kemampuan membakar kalori sedikit sehingga cukup sarapan pagi itu protein kalau usia 40 ke atas. Protein itu telur paling enggak yang 4 lah, kayak dokter Piprim ya, Piprim Basalah itu dia spesialis anak yang kemarin kena mutasi Pak Menkes ya, kasihan. Nah, beliau itu benar-benar pejuang ya. Alhamdulillah banyak yang bilang. Ya, itu makanya seperti itu. Jadi nanti kalau panjenengan pengen konsentrasi, jangan makan nasi dulu pagi-pagi. Karena kalau nasi itu langsung kalorinya tinggi sekali ya. Tinggi sekali nanti ngantuk. Makanya saya tadi bilang jangan ngantuk pagi-pagi. Saya kira sudah ada sarapan nasi liwet apa-apa gitu. Di depannya Asalam ya, di depannya Multazam itu kan ada ya. Paling enggak, atau di sini depan sini juga ada soto dan sebagainya, mampir dulu. Enggak ya, kita tetap nanti kalau berangkat pagi ya Bismillah, niatkan mencari ilmu. Terus kemudian jalan sepanjang yang panjenengan lewati itu semuanya makhluk hidup yang ada di situ panjenengan tidak mendengar. Tapi mereka bertasbih memintakan ampun seorang penuntut ilmu atau penyebar ilmu, baik dosen maupun mahasiswanya. Itu untuk dimintakan ampun kepada Allah. Apa enggak enak kalau kayak gitu? Nyaman sekali jadi penuntut ilmu. Makanya saya selalu mewanti-wanti pada anak-anak saya juga. Meskipun sudah kerja, kamu harus cari ilmu. Terus cari ilmu, jangan berhenti. Terus mengajar. Entah itu ilmu apapun kesehatan yang kamu ajarkan kepada masyarakat, kepada anak pondok misalkan ya. Terus jangan sampai berhenti. Karena kalau berhenti, yang mintakan doa ampunan itu sudah berhenti, iman-iman. Ya, iman-iman. Oke, kita lanjut ke sini. Pasal 233 KUH Perdata itu terbentuknya perikatan, berarti berimplikasi pada adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Jadi bukan hanya satu pihak. Kalau pasien itu sudah menetapkan bahwa saya mempercayakan pelayanan kesehatan saya kepada dokter A, maka dokter A harus memberikan apa yang dipercayakan kepadanya itu dengan sepenuh-penuhnya, bukan asal kerja. Jadi diniatkan benar menolong pasien. Ini yang betul-betul harus panjenengan ingat, bahwa rezeki kita masing-masing sudah ada targetnya oleh Allah sejak kita di alam kandungan ibu, di roh mahfud itu kita dimintakan di perut ibu ya. Belum lahir itu kita sudah perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi saya bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Ketika saat itu sudah dituliskan 3 macam, berapa usianya ya. Terus kemudian nasibnya bagaimana, kapan dia matinya ya. Jadi istilahnya dia sudah dituliskan semuanya di situ, sehingga dengan rezekinya kemudian kapan matinya, dia sudah dituliskan di situ. Tidak usah panjenengan risau dengan rezeki, tapi tetap harus kita mencari. Yang dinilai, yang dicatat adalah amalan kita di situ, sehingga nanti terutama menangani pasien juga seperti itu ya. Jangan wah ini kudune aku targetnya harus dapat pasien segini. Pasien kita itu bukan untuk berbisnis. Meskipun nanti panjenengan mau tidak mau juga dapat uang dari situ. Ini juga untuk kami para dosen. Ketika kita mengajar ke UMS ini ya, kalau Kiai Ahmad Dahlan ngendika kulit-kulit pono Muhammadiyah jangan cari hidup dari Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup dari Muhammadiyah. Itu harus benar kita pegang. Kenapa? Karena rezeki kita itu sudah ditanggung Allah dan kita tidak boleh memperdagangkan seperti ini. Jadi yang diperdagangkan adalah sesuatu yang boleh dan halal diperdagangkan. Misalkan istilahnya buka apotek, itu kan jual beli. Klinik itu boleh karena masuk ke bisnis.
Tapi jangan lupa diniati juga ada bagian yang disedekahkan dan di istilahnya zakatnya harus dikeluarkan. Itu yang disebutkan dengan niat yang benar ketika panjenengan menolong pasien. Ini yang terkait dengan pemberian pertolongan dengan setulus hati, bukan asal menolong dengan semua ilmu. Makanya saya selalu wanti-wanti kalau tutorial, pelajari deh, bukan hanya sekali ini, besok ada lagi. Ya, kasusnya lebih beda lagi di blog ini, gitu ya. Kemudian lepra ini sudah diatur oleh keputusan menteri, ini yang lama sekali ya, tahun 2019, jadi sudah 6 tahun yang lalu. Tapi kan sampai saat ini kayaknya belum ada aturan yang baru. Ya, perikatan dibedakan menjadi 2, tadi sudah saya sebut, saya singgung juga ya. Secara yuridis tadi berkaitan dengan beban pembuktian. Jadi nanti artinya apa? Pembuktiannya kalau yang resultat itu pada hasilnya, tapi kalau yang inspanning verbintenis pada prosesnya. Sehingga nanti tadi yang saya sebutkan informed consent, kemudian persetujuan ya, artinya persetujuan itu benar-benar dilakukan oleh yang bersangkutan, bukan oleh suami atau keluarganya, kecuali yang bersangkutan dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi dia masih anak-anak, dalam kondisi gangguan jiwa. Ini yang penting sekali untuk diingat, karena beban pembuktian itu siapa yang bertanda tangan di situ. Nanti panjenengan masih bisa diselidik lagi, dicari lagi kesalahannya ya. Itulah cara kerja. Kalau jenengan di kedokteran diminta untuk menangani pasien secara detail, di lawyer itu juga diminta untuk mencari kesalahan secara detail, sehingga dia bisa menuntut kesalahan itu. Kalau dia sebagai pembela, kemudian dia harus mencari pasal yang bisa meringankan hukuman bagi yang dibela, dan mencari pasal, mencari detail apa yang bisa kira-kira ditambahkan hukuman untuk ya dia istilahnya jatuhkan di sisi lawannya. Itu lawyer. Dari seperti ini diharapkan nanti ada keseimbangan keadilan. Tetapi ternyata ada lawyer dimain di 2 kaki ya. Jadi satunya di kaki tersangka, satunya di kaki yang penuntut. Nah ini yang kita tidak suka ya. Itu juga terjadi pada dunia kedokteran. Ada dokter yang mafia obat. Ada dia namanya di klinik digunakan untuk praktek para perawat, bukan dokternya. Itu bukan kewenangan perawat. Berarti ada apa? Ada beban dosa di situ. Dosa haram hukumnya kalau saya bilang. Kenapa? Karena kalau dia menolong tanpa ilmu, dan berarti kita pernah dulu saya sampaikan mungkin ya, kalau semester 4 kayaknya belum, bahwa kalau menolong tanpa ilmu ngendikane Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus bertanggung jawab atas kejadian apapun yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi itu hukumnya kita akan bertanggung jawab selamanya kepada Allah. Dan sumpah profesi itu mengamanatkan kepada setiap profesi bekerja sesuai dengan kewenangan atau kompetensinya. Ini yang penting sekali untuk kita ingat. Jangan sampai nanti panjenengan punya klinik kemudian karena nyari dokter pengganti nggak ada, wis mbak boleh sing praktek nggak apa-apa, stres orangnya. Beneran, ini saya pernah ketemu bidan, dia stres karena sama dokter kepala kliniknya ya, pemilik kliniknya. Mbak, kayak praktek dokter apa gitu, obatnya ini, penyakit ini, obatnya kayak gini, kamu pelajari punya saya. Dia stres, terus dia cerita sama saya ngambil S2 Bu. Kebetulan kami sama-sama di Magister, dia ambil MM, saya ambil MIH. Terus kemudian dia bilang kayak gitu. Nah ini sebetulnya adalah 2 dosa ya. 1, tidak sesuai kompetensi. Yang kedua, panjenengan memaksa, bukan panjenengan, dokternya itu memaksa si bidan untuk praktek. Itu hal yang tidak boleh ya, memaksakan kehendak. Hak pasien di sini penting untuk panjenengan ingat, mendapat penjelasan lengkap. Ini sesuai pasal 45 ayat 3 di aturan tentang apa namanya ini pasal 45 ayat 3 ya, di apa namanya aturan tentang informed consent ya. Terus kemudian meminta pendapat di pasal tadi, di pasal yang depan saya salah ini tulisnya mungkin ya. Ya, nanti dicari lagi, saya lupa. Meminta pendapat dokter yang lain. Tapi intinya kalau pasal 45 ayat 3 ini kalau undang-undang yang terbaru tidak ya. Ini pasal yang dulu tentang undang-undang kesehatan yang lama. Yang undang-undang terbaru
190-an, jadi tidak ada di pasal 45. Meminta pendapat dokter lain atau second opinion, ya, second opinion untuk dokter yang lain, kemudian mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, kemudian menolak tindakan medis, mendapatkan isi rekam medis, itu hak pasien. Isinya ya, bukan berkasnya. Kalau berkasnya miliknya direktur atau pemilik klinik atau direktur rumah sakit. Nah ini kan masih pakai di tindakan medis, ya betul toh, undang-undang praktek kedokteran, bukan undang-undang kesehatan ya. Kalau undang-undang kesehatan itu 195 kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini kan nggak dipakai lagi, sudah undang-undang praktek kedokteran. Tetapi ini saya gunakan di sini karena dulu bedanya dengan yang sekarang ya, itu diatur betul praktek kedokteran. Yang sekarang praktek kedokteran mulai istilahnya dikurangi poin-poin yang berkaitan dengan hal yang vital sebetulnya ya. Jadi ini tentang rekam medis, nanti ada lagi rekam medis elektronik yang itu akan istilahnya sudah berlaku sejak tahun kemarin 2023-2024 ya. Kemudian sampai saat ini mulai berlaku tetapi belum terkoordinasi secara nasional. Nanti kalau secara nasional akan mudah diakses untuk mengetahui penyakit tiap-tiap pasien. Tetapi satu sisi juga menimbulkan kesulitan untuk mengamankan data pasien. Jamnya sudah selesai, masih? Oke, alhamdulillah, saya lupa nggak bawa jam tadi, terbasa. Pengertian inform konsen sudah ya, nanti sudah pernah saya sampaikan belum di materi yang blog bioetika yang belum, ini boleh dipahami ya. Inform penjelasan, konsen beri persetujuan atau mengizinkan. Artinya pasien sebelum mendapatkan penjelasan tidak boleh memberikan persetujuan. Tapi ini tidak terjadi pada kita. Ini yang sebetulnya secara hukum itu salah secara hukum. Dan itu rawan sekali terjadi penuntutan kepada dokter maupun perawat maupun bidan yang melakukan tindakan invasif kepada pasien. Artinya apa? Nanti kalau misalkan ada 1-2 hal yang tidak dijelaskan, kemudian terjadi dampak yang tidak diinginkan, pasien dengan mudah akan memberikan penuntutan. Ya, dulu pernah mungkin saya sampaikan tadi kelas dengan atau bukan, pasien yang dia habis dioperasi prostat, kemudian dia tidak mendapat penjelasan apapun dari dokternya, pokoknya dengan harus diambil prostatnya harus dioperasi karena sudah menghalangi jalan urin keluar. Kemudian dilakukan operasi, 2 bulan setelah operasi istrinya minta cerai karena suaminya nggak bisa berlaku sebagai suami untuk menafkahi batin. Istrinya minta cerai, sampai istri minta cerai. Biasanya prostatnya ada orang-orang lansia ya, orang tua. Itu istrinya masih segar mungkin ya. Dia tidak bisa menerima kondisi pasien yang disfungsi ereksi. Akhirnya pasiennya yang dioperasi itu menuntut kepada dokternya. Kejadian betul, 200-an juta. Tuntutannya murah, nggak terlalu mahal sebetulnya, 200 juta. Tapi bagi dokter atau rumah sakit itu kan sesuatu sekali ya. Kalau menurut dokter bedah, kalau kayak gitu tuh nggak terlalu mahal. Cuman ini satu bentuk, kalau bisa dimediasi. Kalau itu nggak bisa dimediasi, maksudnya bisa masuk ke penjara. Karena inform konsen nggak ditulis, itu dulu pernah kasusnya dokter Ayu, dokter keduanya nggak menuliskan inform konsen, dokter Ayu residen ya. Secara hukum, seorang residen itu tidak bisa dihukum karena dia melakukan tugas operasi atas nama konsulennya, atas nama dokter yang sudah harusnya praktek di situ. Tapi karena itu tahun akhir, beliau dibolehkan praktekkan. Kalau residen tingkat akhir kan dia harus melatih skillnya, kemudian praktek ke daerah-daerah ya. Dan qadarullah itu pasiennya meninggal, pasiennya perawat sehingga dia menuntut. Itu anak kedua dioperasi sesar, kasus tahun 2017-an ya, 2013-2014 maaf. Para dokter se-Indonesia ikut demo waktu itu. Dijelaskan bahwa kasusnya karena emboli, tapi tetap dicari kesalahannya. Ternyata inform konsennya nggak dimintakan. Emboli oke, sudah selesai, tapi tetap banding ke akhirnya tetap banding terus ada yang akhir dikasasi ditentukan oleh Pak Artijo Alkostar almarhum. Beliau secara hukum memang adil ya, karena kalau melakukan kesalahan kan harus dihukum. Nah tapi prosedurnya itu banyak orang yang tidak tahu dunia kedokteran itu gitu.
Di kedokteran itu pendidikan bukan berarti yang melakukan terus dia harus bersalah. Kewenangannya boleh dilimpahkan ketika dia melakukan pendidikan. Ini secara hukum juga masih dipertanyakan oleh beberapa ahli hukum. Karena seorang yang belum mampu, kalau kajian transendentalisme kan gitu, seorang yang belum mampu itu juga boleh melakukan sesuatu. Maka kewenangannya melakukan itu adalah dari diberikan oleh seniornya atau konsulennya. Maka yang berhak menanggung hukuman sebetulnya adalah si konsulen, bukan si pelaku. Ini yang terjadi juga pada koas. Tapi kalau koas kami tetap sikoh bahwa kami punya keyakinan, kekuatan bahwa itu bukan kesalahan koas. Jadi memang harus ditanggung bareng-bareng. Tidak boleh si koasnya yang kena. Koas kan belum lulus dokter ya, belum jadi dokter. Kalau itu dokter dia kenai karena dia sudah menjadi dokter dan praktek. Makanya sekarang banyak orang belum paham tentang dunia kedokteran dan itu memerlukan kajian hukum yang luar biasa sulit. Karena memang secara fakta, secara empiris itu salah. Ya. Meskipun emboli itu kejadian yang 1001 ya, meninggal karena emboli itu 1001. Enggak semua dokter terjadi seperti itu. Sudah hati-hati pun enggak bakalan terlepas dari kasus kalau embolinya muncul. Operasi terjadi emboli, pasiennya meninggal. Nah, kemudian dicari kekurangannya ternyata itu kerjaan lawyer memang. Ya. Inform konsennya belum ditulis, ya, kena 3 bulan penjara. Bayangkan dokter di penjara 3 bulan ini rekosonya kayak gimana? Sudah kesakitan di pengadilan, depan hakim, itu sudah kederkate ya, keringat dingin keluar, stresnya luar biasa, di situ masuk penjara. Kita demo se-Indonesia akhirnya dikeluarkan dengan saksi ahli yang banyak ya. Karena memang sebetulnya bukan tanggung jawab beliau harusnya secara kewenangan. Nah ini yang penting untuk kita pahami bersama. Makanya saya wanti-wanti terus. Dokter itu harus istilahnya kayak tentaranya Allah, harus tepat waktu, harus kalau misalkan modelnya lalat kayak apa ya? Kalau di Wayang aku Sri Kandi sama satunya siapa? Yang harus bagus Sembodro. Kalau misalkan anak Genji nggak kenal ya Sembodro sama Sri Kandi itu nggak kenal sih. Tapi itu perwatakan Jawa. Sembodro itu halus banget. Kalau mau melakukan sesuatu ditawani, kowe gelem tak angkat ora gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Mau makan, kamu mau tak makan enggak? Jadi enggak langsung cekak-cekak bismillah makan gitu ya. Itu kalau itu sekali cek buat enggak sudah. Tapi kalau Sembodro itu halusnya luar biasa. Dokter enggak boleh yang seperti itu. Harus terbiasa kayak Sri Kandi, cek enggak sudah buat tapi benar. Itu yang harus kita latih dari sekarang, bukan nanti. Ya. Pokoknya masuk ke dokteran itu kudu gelem. Mau nggak mau harus itu, karena nanti yang jenengan hadapi pasien butuh jenengan juga harus sehat, gitu ya. Oke, ini tentang inform konsen. Tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian. Ya, meskipun itu inform konsennya ada, tetapi panjenengan melakukan kelalaian misalkan, maaf ya bukan panjenengan, dokternya melakukan kelalaian misalkan. Ninggalkan gunting di perut pasien, ya jelas tetap dituntut lah ya, itu kelalaian. Ninggalkan kasa, meskipun yang ninggalkan kasa adalah perawatnya, lupa ngitung jumlah kasa masuk dan keluar, tetap dituntut dokternya karena dia chief dalam operasi itu. Tapi nanti kemudian akan audit medis, siapa yang bertanggung jawab terhadap denda, kalau itu mediasi aman. Tapi kalau sudah kasusnya masuk ke polisi, masuk ke meja hijau itu nunggu kasus itu ditangani itu sampai tahunan. Kadang pasiennya sudah sembuh, sudah sehat, sudah lari-lari, kasus belum diapa-apakan. Maka kalau saya lebih baik ngambil mediasi. Ya, di mediasi seberapapun itu penting segera selesai, dokternya bisa kerja lagi, nggak berpikiran terus, nggak stres karena kasusnya. Ini kenapa dulu saya tertarik ngambil hukum kesehatan dan ngeyel. Jadi ceritanya saya anak yang salah didik di kedokteran. Atau kalau dokter Soem bilang dokter Sukses sih salah didik, kedokteran kok dididik nang hukum itu arep piye? Ya karena memang seperti itu. Dokter itu mesake. Saya tuh ngeras banget itu loh kalau ya dokter kok terus di perkara ini reposone sekolah kayak ngono, kok terus kenapa kasus sikik ngono ya? Misalkan dengan ngobati, ya dokter ngobati salah, bukan salah, alergi obat, salah nggak? Nggak salah, karena dokternya nggak ngerti kalau dia alergi obat. Sudah ditanya, sudah direkam mediknya ada, kami tetap dituntut.
Urusan kalau polisi itu terjadi di Demak, orang ya Allah astagfirullahaladzim, ini setelah ini kerja. Nah kalau kayak gitu terus kita diem aja, maka banyak teman kita yang di kedokteran yang ngambil juga jadi lawyer. Sudah nggak 1-2 lagi, sudah banyak banget. Ada sekitar 20-an di Jawa Tengah saja. Karena mereka tuh mesake sejawatnya, tapi sebetulnya secara hukum nggak boleh nanti. Ya, jadi secara hukum nggak boleh. Jadi kalau jenengan jadi lawyer ya lepas baju dokternya. Kita di situ, tapi kan mesti ada ya, ada rasa koncoku ya mesti kudu tak golek pasal sing meringankan. Itu yang penting. Maka saya punya mahasiswa dari Magister Ilmu Hukum itu di Persyarikatan Muhammadiyah, kita rumah sakitnya sudah ada backing backing lawyernya. Jadi beberapa kasus kita langsung arahkan ke mediasi. Kalau mediasi kan damai, win-win solution. Tapi kalau pengadilan itu win-loss solution. Tidak bisa, mesti harus ada satu yang kalah, harus manut. Dan itu membuat dendam. Jeleknya di situ. Kalau win-win solution kan sama-sama rela. Ini yang penting. Ya, jadi intinya ada 2 macam bentuk consent yang kita sudah kenal ya, implied consent dan express consent. Kalau dinyatakan, ini saya mau diperiksa, terus kemudian tidur, kemudian itulah ekspresinya. Kemudian dinyatakan implied consent. Kemudian ekspres itu dinyatakan tulisan dan itu harus ditandatangani langsung. Yang sekarang modelnya dokter memberikan tab, dokternya suruh tanda tangan di tabnya. Itu biasa, tapi harus dijelaskan dulu. Contoh kayak saya kemarin cabut gigi, itu saya tidak dijelaskan macam-macamnya, efek sampingnya dan sebagainya. Cuma dokternya khawatir doang ini, dong, arahnya miring ke sana. Ini ya saya ambil yang sini dulu, dia nggak jelasin bahwa itu nanti efeknya kalau diambil nanti kena sinus, jadi sinusitis dan seterusnya enggak. Dok, ini tanda tangan ya, ini salah. Secara bahasa hukum harus pasiennya tahu, karena saya juga orang kedokteran kan mestinya paham juga ya. Dok, nanti kalau ini gini, dia nggak jelasin itu. Nah ini kemudian ini yang penting untuk panjenengan pahami ya. Tapi nanti suatu saat insya Allah ini tidak akan terjadi lagi. Saya baru buat aplikasi nanti insya Allah ya. Saya ajukan ini ke Dikti tentang inform konsen, bagaimana nanti dokter itu sudah ada videonya, pasien masuk ruangan khusus, nanti di situ dia mendapat kejelasan tentang penyakitnya, keluar dari ruangan itu dia sudah tanda tangan. Dokternya tetap melayani pasien, tapi dia aman karena pasien sudah diberi penjelasan oleh si video. Secara hukum ini perlu dikaji, tetapi itu lebih menyelamatkan daripada tidak mendapat keterangan sama sekali. Ya, itu aplikasi dan konon saya tahunya setelah saya punya ide seperti itu, sudah saya bikin prototipenya, ternyata di Kanada hal itu sudah berjalan. Di Kanada, kita jauh. Saya tahu ketemu sama teman, oh iya suamiku kemarin operasi pasang ring di sana ketika aku kuliah di sana di Kanada ya. Ternyata seperti itu. Di sana sudah berjalan model yang seperti itu. Kita belum, kita baru nggak mau operasi ini Pak, tanda tangan. Enak banget kalau di kita ya. Pasiennya manut karena mau pengen sembuh. Itu salah ya. Oke, kita lanjut. Yang berikan keterangan harus dokter yang menangani. Ini terkait dengan video yang saya buat tadi. Saya buat suaranya dokternya, wajahnya dokternya, kemudian bahasanya kalau bisa ada 2 macam, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sementara itu kalau kerjasama nanti dengan Uzbek berhasil, kita pakai bahasa sana, bahasa Uzbek, biar beliau yang menerjemahkan. Nah ini yang penting untuk solusi kita, karena kalau saya ngomong tok jibris nerangkain ngomong saya nggak ada solusinya, itu percuma juga. Ya, kalau bisa kita punya ilmu itu kita berikan solusi untuk kemajuan kemaslahatan umat. Ini yang penting dan persetujuan ini dianggap sah bila pasien sudah mendapat penjelasan. Kalau belum kan berarti belum sah. Ini kasus untuk jalur untuk menuntut kepada dokter. Persetujuan yang diberikan dengan sukarela, tidak paksaan pasien atau mewakili dengan keadaan cakap, tidak boleh dia dalam kondisi yang istilahnya kekurangan mental atau jiwa. Kalau sudah selesai waktunya saya diberitahu loh deh, karena habis ini saya ngajar juga di aku kumpul ya di semester 6. Oke. Yang dipelajari saya itu aneh-aneh, pokoknya yang orang lain nggak suka saya suka. Aku kumpul itu kan ya aneh, pekerjaan sih aneh, tapi itu mati loh deh, sembuh beneran. Jadi pasien-pasien post-stroke itu alhamdulillah saya tangani dengan itu kok baik daripada kita harus datang ke fisioterapi bolak-balik.
Masih ada sedikit waktu. Sudah selesai ya? Jam 7 kan? Oke. Ini nanti pelaksanaan yang harus diperhatikan ya. Nanti sudah ini ya, dokter yang tadi ya saya sampaikan. Kaidah fikihnya. Ini kalau ini menurut baca kulub ya, jadi istilahnya saya Abdurrahman, jadi beliau ulama bukan Rasulullah, tapi ada hadis Rasulullah juga. Kebetulan yang saya kutip di sini adalah pernyataan ulama ya. Kemudian kaidah fikihnya, yang kerusakan timbul dari sesuatu yang mendapat izin maka tidak harus mengganti rugi. Itu maka kaidah fikih dari informed consent. Terus kajian bioetiknya tadi, ibu dengan ibu hamil dengan lepra, maka dewasa sehat akal dia autonominya positif. Kalau dewasa tidak sehat akal, ODGJ autonomi pada suami, istri atau pasangannya, atau kalau nggak ada ketua RT, ketua warga di situ. Kalau nggak ada sama sekali, dokternya sendiri yang bertanda tangan. Ini yang harus panjenengan pahami. Misalkan pasien ODGJ diantar ke rumah sakit, nggak ada keluarga, nggak ada Pak RT, nggak ada siapa. Penanganan berikutnya misalkan dia mau usus buntu, ya dokternya yang tanda tangan, karena dia ODGJ, nggak ada keluarga, nggak ada Pak RT, nggak ada penanggung jawab dari desa dan sebagainya, nggak punya KTP. Nah ini ya. Terus kemudian medical legalnya, informed consent ada keadaan bioetika, maka dia tergantung sikonya, darurat atau elektif. Tetapi nanti pada waktu darurat pun harus selesai ditangani, tetap mintakan informed consent, jangan lupa itu. Saya kira itu untuk pagi ini. Saya minta maaf kalau ada salah kira. Moga-moga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha Allah dan tidak sia-sia ikhtiar kita di jalan Allah berpagi-pagi, berlapar-lapar, bersulit-sulit ya, kehilangan bensin dan sebagainya, kehilangan uangnya yang dikirim dari orang tua untuk kuliah ya. Jadi amal jariah orang tua jenengan. Semoga Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak ikut ya? Kayaknya tadi ngirim surat. Ada dong. Ya di mana, di UI? UI apa? UNJ dokter. Sama ini dokter. Ini karena belum ada absennya, soalnya absennya lisan. Oh gitu. Ini. Ya, sampai dokter. Terima kasih ya dokter. Teman-teman absennya lisan ya. Kak Muhammad Najmi, Kak Bediansyah, NIM 1, NIM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Kak Saifuddin Zuhri, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 63, 65, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Kak Andre Febrian, Kak Ajarina, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106, 17, 18, 19, 110, 112, 113, hadir, 115, 116, 115, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, Kak Nabila Zahra, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 135, 136, 137, 138, 137, 136, satu tiga sembilan, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 147. Dengerin dulu ya teman-teman. 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
Ya. 181, 182, 183, 183, Sendiri rong diapa? Udah Rona aku. 184, Roda. Ini matiin OBS. 185, 185, 185, 186, 186.